Studi kasus Rumah 21 Cafe. Rumah 21 Cafe adalah kedai kopi milik Christina Gloria Purba yang didirikan pada tahun 2018, tepatnya di Jalan Kol Sugiono nomor 21C, Telaniapura, Kota Jambi. Rumah 21 Cafe menyuguhkan pilihan signature drink dengan nama-nama yang menandakan ciri khas Rumah 21 Cafe. Salah satu minuman yang ditawarkan adalah es kopi 21 dan es kopi durian. Kopi yang terbuat dari biji kopi Arabica, Robusta, dan Liberica. Visi misi dari Rumah 21 Cafe yaitu menjadi pionir kafe-kafe yang ada di Jambi dan menjadi kafe yang sukses serta menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Rumah 21 Cafe memiliki misi memberikan pelayanan yang baik kepada setiap konsumen kafe seperti sikap karyawan yang sopan dan ramah dan juga ketepatan dalam pelayanan. Selanjutnya value chain dari Rumah 21 Cafe. Untuk value chain dari Rumah 21 Cafe di bagian support activities terdapat firm infrastruktur, human resource management, teknologi development, dan procurement. Untuk di bagian firm infrastruktur, Rumah 21 Cafe di bawah naungan kedai Daun Bakung sebagai head office yang mengatur keuangan, aset, dan keamanan. Rumah 21 Cafe memiliki toko offline di kota Jambi. Untuk bagian human resource management, Rumah 21 Cafe melakukan rekrutasi dengan pengumpulan berkas, interview, dan tahap terakhir training. Selanjutnya teknologi development. Rumah 21 Cafe menggunakan metode transfer bank sebagai metode pembayaran. Yang terakhir ada procurement, alat, mesin, dan bahan baku Rumah 21 Cafe disuplai dari Oten Coffee yang berada di Medan. Selanjutnya di bagian primary activities terdapat 5, yaitu inbound logistics, operations, outbound logistics, marketing sales, dan service. Di bagian inbound logistics terdapat 3 poin. Yang pertama, bahan baku berupa biji kopinya diorder dari Medan. Yang kedua, dikirim menggunakan ekspedisi. Yang ketiga, disimpan dan diolah langsung untuk didistribusikan ke customer. Selanjutnya ada operation. Di bagian operation juga terdapat 3 poin. Yang pertama ada menerima biji kopi, proses gender menggunakan mesin yang dilakukan setiap menerima satu orderan, dan juga menjual produk kepada customer. Untuk di outbound logistik terdapat 2 poin. Yang pertama ada menjual dalam bentuk minuman, selanjutnya ada mendistribusikan secara offline. Di bagian marketing and sales terdapat 3 poin, yaitu melakukan penyebaran poster, melakukan promosi di Instagram, dan Cafe 21 sendiri melakukan promosi dengan cara mouth to mouth. Di bagian terakhir ada service. Terdapat 3 poin di bagian service ini. Yang pertama ada pelayanan di kasir, dilakukan dengan cepat, minuman atau makanan proses cepat dan diantar ke meja, dan yang terakhir ada menerapkan keramahan dan open complaint kepada customer. Selanjutnya, proses portfolio. Proses bisnis yang sudah terdapat di dalam tabel prioritas proses portfolio dipilih untuk dimodelkan karena proses tersebut adalah proses vital di Rumah 21 Cafe itu sendiri. Pada proses pengadaan barang, proses tersebut adalah proses yang penting karena dari proses tersebutlah bahan baku untuk pembuatan menu Rumah 21 Cafe didapatkan. Proses tersebut juga masih sesuai dengan tujuan mulanya sehingga health dari proses tersebut juga masih baik. Proses masuknya uang juga termasuk salah satu proses yang penting di Rumah 21 Cafe karena awal dari pembentukan Rumah 21 Cafe itu sendiri untuk mengumpulkan fund. Selanjutnya, proses pengumpulan uang juga masih sesuai dengan tujuan awal ya, sehingga health dan proses tersebut masih baik. Proses selanjutnya yaitu proses pengolahan inventaris. Proses tersebut bertujuan memastikan agar stok bahan baku di Rumah 21 Cafe bisa cukup dalam menjalankan usahanya, sehingga proses tersebut penting bagi Rumah 21 Cafe. Kemudian kondisi proses tersebut juga masih sama dengan tujuan dari Rumah 21 Cafe, sehingga health proses tersebut masih baik. Selanjutnya yaitu proses marketing, yang bertujuan untuk mempromosikan Rumah 21 Cafe itu sendiri. Proses tersebut cukup penting, karena dengan marketing, maka Rumah 21 Cafe dapat dikenal oleh orang-orang. Health dari marketing adalah sedang, karena impact dari marketing Rumah 21 Cafe masih terbilang kurang. Dari proses portfolio yang didapatkan, beberapa proses bisnis merupakan proses bisnis yang cukup penting bagi Rumah 21 Cafe, sehingga kelompok kami memutuskan untuk menganalisis proses-proses bisnis yang didapatkan tersebut. Baik, untuk dari yang pertama, saya akan menjelaskan tentang BPMN pengadaan barang. Untuk yang pertama, itu dimulai cek stok barang, lalu dibagi 2, apakah barang tersebut ada atau tidak. Apabila tidak tersedia lagi barangnya, maka akan diadakan list
daftar barang yang akan di restock, lalu melaporkan itu kepada pihak keuangan dan melakukan pemesanan kepada supplier. Nah, sambil menunggu itu diletakkan time event untuk menunggu barang sampai, dan di endnya itu barang sampai dan diterima. Selanjutnya ada advance BPMN pengadaan barang. Untuk advance-nya, baik sebentar. Untuk advance-nya itu dilakukan menerima laporan, itu laporan berupa stok barang. Setelah menerima laporan, itu laporannya diterima dan membuat list stok barang yang masih ada atau tidak berdasarkan laporan yang sudah menjadi file tadi di task pertama. Lalu apabila barang ada, stok barang berarti tidak perlu di restock, dan apabila barang tersebut habis, maka dilakukan restock dan membuat laporan pemesanan. Apabila laporan pemesanan sudah selesai, masuk ke nota pemesanan. Nah, nota pemesanan itu dikirimkan ke supplier. Nah, supplier menerima nota tersebut, menerima juga list pemesanan tadi, lalu pesanan diproses, lalu pesanan dikirimkan lagi ke Rumah 21 Coffee, lalu barang diterima oleh pihak Rumah 21 Coffee. Proses bisnis pengadaan barang sampai di situ mungkin bisa dilanjutkan oleh proses bisnis Moneyflow oleh Haikal. Silakan Haikal. Oke, selanjutnya ada proses bisnis Moneyflow. Nah, yang pertama itu ada basic BPMN Moneyflow. Dimulai dari customer datang ke Rumah 21 Coffee, kemudian customer itu memesan minuman, kemudian melakukan transaksi. Lalu setelah melakukan transaksi, customer tersebut diberi pesanan oleh pihak Rumah 21 Cafe, kemudian customer menerima pesanan. Nah, untuk money flow-nya di sini pihak Rumah 21 Cafe menyimpan uang pembayarannya, kemudian melakukan transfer uang ke dua pihak, yaitu ada kedai daun bakung dan juga supplier biji kopi. Nah, untuk kedai daun bakung ini kemudian menerima transferan uang yang juga diikuti oleh supplier biji kopi. Kemudian proses bisnis pun selesai. Itu mungkin untuk yang basic BPMN Moneyflow ya. Untuk yang advance-nya mungkin masih sama ya. Seperti yang basic tadi, di sini ada customer datang ke Rumah 21 Cafe, kemudian memesan minuman, dilanjutkan melakukan transaksi, diberi pesanan oleh pihak Rumah 21 Cafe, customer menerima pesanan. Lalu untuk proses money flow-nya di sini customer menyimpan uang dan disimpan di rekening Rumah 21 Cafe. Kemudian selama sebulan sekali itu Rumah 21 Cafe melakukan transfer uang ke kedai daun bakung dan juga supplier biji kopi. Nah, di sini juga masih sama, kedai daun bakung itu menerima transfer uang yang kemudian disimpan di rekening kedai daun bakung, dan juga untuk supplier biji kopi juga menerima uang lalu disimpan di rekening supplier. Nah, kemudian proses bisnis pun selesai. Mungkin bisa dilanjut ke proses bisnis pengelolaan inventaris. Mungkin bisa Muhammad Ilham dimulai aja. Diagram basic pengelolaan inventaris yang pertama itu dari setiap gudang akan memulai daftar event, lalu akan melihat stok barangnya, lalu akan mencek stok barang apakah ada atau enggaknya, yang lalu melakukan pengadaan barang, lalu diiringi dengan bersih gateway yang memiliki satu jalur ya, dengan melakukan sortir barang masuk atau melakukan pendataan barang masuk. Setelah itu pihak gudang akan menyimpan barang. Dari penyimpanan barang, pihak gudang akan mempersiapkan barang, lalu pihak gudang akan mengirim pesanan ke kafe. Lalu penggunaan barang akan dilakukan oleh kafe, terutama oleh barista. Lalu prosesnya selesai. Lanjut untuk diagram advance-nya kurang lebih sama
mungkin penambahannya di suppliernya ya. Yang pertama itu melakukan pemesanan pada hari Senin, lalu melakukan stok. Dari stok membuat laporan, dari laporan melakukan inventory forecasting, dari forecasting membuat laporan juga, lalu membuat pesanan barang. Dari pihak staff akan menunggu sampai hari Jumat untuk menunggu penerimaan barang dari supplier. Lalu terdapat juga star event di dalam ini yang akan melakukan perulangan sampai barang tersortir dan terdata. Lalu pihak staff akan menyimpan barang dan membuat laporan di gudang, lalu melakukan persiapan di stok dan membuat laporannya juga. Lalu pihak staff akan mengirim ke staf kafe. Staf kafe akan merestock barang di kafe, lalu penggunaan barang oleh barista. Selesai, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fahmi. Oke, di sini ada diagram basic BPMN Existing Process Marketing and Sales. Nah, di sini ada dua aktor, yaitu yang pertama ada sales dan ada yang kedua yang manajemen. Nah, dimulai dari manajemen terdahulu. Yang pertama tuh ada rencana marketing. Nah, di sini dilanjutkan ada dua aktivitas. Yang pertama ada tentukan tujuan dan tentukan target. Nah, selanjutnya rencanakan pelaksanaan. Terus selanjutnya dilaksanakan apakah dilaksanakan secara online apa offline. Nah, apakah udah ditentuin langsung ke pembuatan iklan. Nah, habis pembuatan iklan di situ ada pembikinan buat poster, spanduk, pamflet dan lain-lain. Nah, terus dilanjutkan ke aktor sales. Nah, di sales itu mengeksekusi marketing. Nah, habis dieksekusi terus disimpan data perubahan dalam penjualannya. Habis itu kemudian dilanjutkan lagi di aktor manajemen. Nah, dalam manajemen itu langsung direview hasil marketingnya. Habis direview hingga akhirnya selesai hasil marketing telah direview. Selanjutnya diagram Advanced BPMN Existing Process Marketing and Sales. Nah, di sini juga ada sama dua aktor. Yang pertama ada sales, yang kedua tuh manajemen. Dimulai dari rencana marketing terlebih dahulu. Nah, di sini ada menentukan dua aktivitas, tentukan tujuan dan tentukan budget. Nah, di sini tuh ditunggu dulu jika ini disetujui apa enggak. Apakah udah disetujui, maka dilanjutkan lagi ke dilaksanakan secara online apa offline. Nah, apakah udah ditentuin lagi, kemudian dilanjutkan ke pembuatan iklan. Nah, di pembuatan iklan itu ada pembuatan poster, spanduk, dan pamflet dan lain-lain. Nah, kemudian dilanjutkan lagi ke sales. Nah, di sales itu langsung dieksekusi marketing. Nah, tunggu dulu hingga waktu atau target penjualan tercapai. Kalau sudah tercapai, masukin ke data penjualan, kemudian masukin ke aktor manajemen. Nah, di aktor manajemen itu mereview hasil marketingnya hingga selesai, dan hasil marketing telah direview hingga hasilnya selesai. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Jadi di sini ada 4 proses bisnis yang kami lakukan, yaitu money flow, pengelolaan inventaris, dan marketing and sales. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.